Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahayu dengan stambuk 130-2020-0042, kelas C2, dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Jadi, di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengujian perangkat lunak. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama, buatlah pengukuran dengan menggunakan metode direct dan atau indirect. Yang kedua yaitu tentukan kualitas perangkat lunak berdasarkan kontrol, jaminan, dan biaya kualitas, di mana studi kasusnya yaitu aplikasi pengingat dan pendataan kenaikan golongan gaji berbasis web. Adapun studi kasus yaitu Universitas Nasional sebagai lembaga pendidikan memiliki sejumlah dosen dan karyawan yang dapat mengajukan diri agar mendapat kenaikan pangkat dan kenaikan gaji secara berskala. Biasanya, kenaikan golongan akan dibarengi oleh kenaikan gaji karyawan. Saat ini, pengajuan kenaikan tersebut masih manual, di mana dosen dan karyawan harus memiliki catatan tambahan tersendiri mengenai kenaikan golongan dan gaji mereka. Hal tersebut karena belum terdapat sistem pendataan ataupun pengingat yang membantu mereka dalam melakukan pengajuan tersebut apabila dosen dan karyawan tersebut memiliki banyak kesibukan, maka hak kenaikan golongan dan gaji mereka dapat terabaikan. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi pendataan dan pengingat bagi karyawan di Universitas Nasional sehingga mereka dapat melakukan pengajuan kenaikan golongan dan gaji tepat waktu. Jadi, adapun penjelasan tentang pengukuran metode direct atau indirect. Pengukuran langsung atau direct. Pengukuran yang dilakukan di mana langsung terlihat hasilnya. Pengukuran direct meliputi pengukuran biaya line of code atau jumlah baris perintah dalam program, kecepatan, ukuran memori, dan kesalahan. Selanjutnya yang kedua yaitu pengukuran tidak langsung atau indirect. Pengukuran yang melibatkan beberapa langkah atau proses untuk mendapatkan hasil akhir. Pengukuran indirect meliputi fungsi, kualitas, kekompleksan, efisien, keandalan, pemeliharaan. Jadi, pada pembahasan soal 1 yaitu saya menggunakan metode pengukuran direct atau pengukuran langsung. Di mana metode yang pertama yaitu metode direct atau biaya, di mana dapat dilihat pada gambar, di mana kebutuhan proyek terdiri dari atas 6. Yang pertama yaitu project management, hardware, yang ketiga software, yang keempat testing, yang kelima training dan support, dan yang keenam yaitu maintenance, di mana pada project management terdiri dari project manager, surveyor, sistem analis, desainer, programmer, software tester, di mana project manager itu memiliki 35 hari unit per hari, biaya yaitu 250 dan total biaya yaitu 8.750.000. Sedangkan surveyor yaitu terdiri dari 7 unit per hari, biaya yaitu 150 dan total biaya yaitu 1.050.000. Selanjutnya yaitu sistem analis, terdiri dari 8 unit per hari dengan biaya yaitu 120 dan total biaya yaitu 960.000. Selanjutnya desainer, terdiri dari 8 unit per hari dengan biaya 150 dan total biaya yaitu 1.200.000. Selanjutnya yaitu programmer, terdiri dari 30 unit per hari di mana biaya yaitu 150 dan total biaya yaitu 4.500.000. Selanjutnya yaitu software tester, terdiri dari 5 unit per hari, biaya per unit per hari yaitu 100, total biaya yaitu 500. Selanjutnya yaitu komputer, total biaya yaitu 5 juta. Selanjutnya instalasi sistem yaitu total biaya yaitu 150.000, database itu terdiri dari 1 tahun unit per hari dan total biaya yaitu 250. Selanjutnya yaitu web hosting, terdiri dari 1 tahun dan total biaya yaitu 300.
Selanjutnya, testing aplikasi yang terdiri dari total biaya yaitu 550.000, training cost yang terdiri dari 6 unit per hari, biaya unit per hari itu 500.000, total biaya yaitu 3 juta. Selanjutnya yaitu update data, terdiri dari 1 tahun, biaya unit per hari yaitu 100, dan total biaya yaitu 1.200.000. Sehingga total estimasi proyek yaitu sebanyak 27.410.000. Selanjutnya metode DRH atau Length of Code, kecepatan dan kesalahan, di mana pada halaman login itu baris code-nya 30, kecepatannya 3 detik dan kesalahannya tidak ada. Selanjutnya halaman dashboard aplikasi, baris code-nya yaitu 35, kecepatannya 4 detik, kesalahannya tidak ada. Selanjutnya halaman data pegawai atau karyawan, baris code 50, kecepatan 20, kesalahan tidak ada. Halaman form tambah pegawai, baris code 33, kecepatan 5 detik, kesalahan tidak ada. Selanjutnya tampilan data gaji, baris code itu 45, kecepatannya 5 detik, kesalahannya tidak ada. Tampilan halaman laporan, baris code 25, kecepatan 2 detik, kesalahan tidak ada. Halaman logout, baris code 40, kecepatan 3 detik, dan kesalahan tidak ada. Jadi jumlah code keseluruhan yaitu 258. Selanjutnya pada pembahasan yang kedua yaitu kualitas perangkat lunak berdasarkan kontrol, jaminan, dan biaya kualitas. Di mana yang pertama yaitu kualitas perangkat lunak berdasarkan kontrol. Terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama yaitu tingkat konseptual, di mana merancang aplikasi, pengingat, dan pendataan kenaikan golongan gaji berbasis web agar dapat membantu dosen dan karyawan di Universitas Nasional dalam mengajukan kenaikan golongan dan gaji tepat waktu. Yang kedua yaitu tingkat operasional. Proses-proses yang dilakukan menggunakan metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya yang ketiga yaitu tingkat operasional. Suatu proses dalam memberikan tingkat kepuasan terhadap user. Selanjutnya, kualitas perangkat lunak berdasarkan jaminan. Yang pertama yaitu aplikasi pengingat dan pendataan kenaikan golongan sangat berguna untuk membantu dosen dan karyawan dalam mengajukan kenaikan golongan dan gaji tepat waktu. Pemeliharaan pada sistem ini dilakukan selama 1 tahun dan akan dilakukan pengecekan secara berskala untuk menghindari adanya masalah. Selanjutnya yang ketiga yaitu kualitas perangkat lunak berdasarkan biaya kualitas. Terdiri dari 3 yaitu yang pertama biaya pencegahan meliputi biaya perencanaan aplikasi, biaya pelatihan user, dan biaya segala perlengkapan. Yang kedua yaitu biaya penilaian untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu biaya kegagalan, terjadi ketika aplikasi yang diinginkan tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Jadi, itulah tadi penjelasan tugas 1 mata kuliah pengujian perangkat lunak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.